Baik, teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Sastio tentunya dengan pembelajaran yang simpel saja. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membuat video pembelajaran khususnya soal dan pembahasan untuk sukses asat matematika kelas 8 dengan bab SPLDV, kekongruenan segitiga, kekongruenan segi 4, dan juga teori peluang. Nah, Ustadz buat video ini pertama, karena kepedulian Ustadz dan Ustadz mau repot untuk prestasi teman-teman. Jadi video-video yang sudah-sudah itu penting, tetapi ini lebih fokus, lebih tajam, dan lebih banyak soal latihan sehingga teman-teman jika bisa fokuskan pikirannya pada pembahasan ini dan soal latihannya dikerjakan, insya Allah nilainya akan maksimal di asat. Amin. Baik, mohon maaf, Sastio tidak bisa berlama-lama untuk sesi ini karena harus membersamai Fumiko dan bundanya tentunya dengan kegiatan lain. Tentu Ustadz berbagi waktu dengan teman-teman sekalian agar teman-teman juga nilainya naik, gitu ya. Semoga ini jadi kado terindah untuk teman-teman sebelum Ustadz ke Jogja. Amin. Sekali lagi Ustadz mau repot untuk prestasi kalian. Baik, di soal nomor satu itu fokuskan aja ke pertanyaannya, ya. Nanti soal apapun juga fokuskan aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya ini, instruksinya ini, permintaannya ini, yaitu bentuk model matematikanya. Nah, ini sesuai maunya dia. Harga sepatu dimisalkan X. Nah, berarti kalau 3 sepatu, 3X. Kan gitu ceritanya. Dan itu ditambah. Nah, makanya dan itu ditambah lalu satu kaos kaki. Berarti satu Y dong, Ustaz. Kok Y aja? Ya nggak apa-apa. Satu Y sama Y aja itu sama, teman-teman. Nah, sama dengan 950.000. Kenapa? Ya, karena soalnya ngomongnya 950.000. Kalau soal ngomong 700.000, ya kau tulis 700.000. Simple saja. Nah, kenapa di sini X plus Y? Karena satu sepatu dan satu kaos kaki, gitu ya. Sama dengan 350.000. Gampang, gitu ya. Nah, lalu kerjakan soal latihannya nanti. Setelah mengerjakan soal latihan, kau cocokkan dengan teman-temanmu sekelas, ya. Khususnya yang menurut kalian pinter-pinter, gitu ya. Nanti kalau udah merasa yang pinter itu pun juga nggak bisa, baru tanya Ustaz Tio. Tentu, bukan Ustaz nggak mau direpotin sekali lagi, tapi nanti akan lebih cepat kalau ngomong sama temanmu. Karena saya sedang berbagi waktu juga dengan persiapan ke Jogja dan sebagainya. Sampai pun Ustadz bikin video ini, Ustadz masih packing dan sebagainya. Tapi karena Ustadz sayang, peduli, Ustadz buat video pembelajaran ini plus soal latihan. Kenapa? Karena Ustadz peduli pada prestasi kalian. Baik, untuk soal berikutnya, himpunan penyelesaian. Apa sih himpunan penyelesaiannya? Suruh tentukan X-nya sama Y-nya. Ya. Nah, di sini teman-teman, X-nya udah ketemu di 8. Nah, ngapain kamu repot nyari X? Kan gitu. Jadi berpikir cerdas. Nah, dari multiple choice A, B, C, dan D, hanya A yang X-nya sama dengan 8. Maka nggak usah dipikir. Langsung jawab A. Simple saja. Gitu ya. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Apakah benar saya Y-nya 4? Ya, coba aja. Kalau Y-nya 4 di sini, berarti 4 tambah 8 berapa? 12. Iya, cocok. Cocok. Tapi ngapain kamu buang waktu jika kamu bisa menyimpan waktu? Gitu. Soal latihannya dikerjakan, cocokin sama temanmu yang pintar. Bukan Ustaz nggak mau repot lagi, tapi memang akan lebih cepat dengan temanmu karena Ustaz berbagi waktu ya. Berikutnya nomor 7 di sini pertanyaan mendasarnya adalah berapa uang yang harus dibayar oleh Zidan. Nah, Zidan beli apa? Oh, beli satu gambar sama satu ballpoint. Nah, di sini kamu jangan selalu mikirnya yang sulit-sulit. Harus nyamain buku tulisnya sama-sama 15 atau harus samain ballpointnya sama-sama 4, ya nggak harus. Kamu harus berpikir cerdas. Maksudnya cerdas gimana? Pertama tentu tulis model matematikanya dapat nih kita. 5A plus 4B sama dengan 68.000. Ustadz kenapa tiba-tiba A sama B? Ya terserah Ustadz Setio. Maksudnya terserah Ustadz Setio. Maksudnya di sini boleh dong teman-teman itu dan boleh loh dimisalkan X sama Y 5X ditambah 4Y gitu boleh ya nggak masalah gitu ya, jadi sekali lagi nggak masalah.
Ini di sini saat misalnya A sama B, tapi saat singkat karena kalau terlalu lama nanti malah bingung gitu ya. Kalau bingung bisa nanya temennya atau sasio lagi gitu ya. Jadi di sini kenapa 5A plus 4B? Karena di sini 5 buku tulis dan 4 full point sama dengan 68.000 bayarnya. Nah gitu, ini persamaan pertama. Persamaan kedua berarti 3A ditambah 2B. Jadi dimisalin buku tulisnya A, full pointnya B. Boleh nggak selain itu hurufnya? Boleh. Nah gitu ya. Nah ingat, yang ditanya itu apa? 1A ditambah 1B atau A plus B. Maka nggak selalu harus disamain A-nya, disamain B-nya, atau diganti substitusi. Enggak, ternyata cerdas kalau soal yang bisa seperti ini tuh atau ditambah atau dikurang aja. Ternyata di sini yang lebih mudah kalau dikurang. Nah, dikurang ternyata dapatnya 2A plus 2B. Nah, kita butuhnya A plus B. Nah, ini untuk semua kemampuan, caranya itu semuanya dibagi dua. Ini Ustadz pakai bahasa paling simpel. Pengalaman Ustadz ngajar di mana-mana, dalam dan luar negeri, ini yang paling simpel. Semoga paham. Jadi kalau semuanya dibagi dua, dua A-nya dibagi dua dapatnya A. Dua B-nya dibagi dua dapatnya B. 30.000-nya dibagi dua dapatnya 15.000. Nah sudah nih, yang ditanya nih A plus B. Nah berarti jawabannya Pak 15.000. Simple saja. Jika ada teman-teman yang merasa pintar, mikir cepat, ya biasa Olimpiade, kayaknya nggak gitu deh. Saya sudah pernah ngajarin. Ya memang ngajarin Olimpiade sama biasa beda. Nah ini kalau Olimpiade seperti ini teman-teman. Tapi hasilnya juga pun sama. Menariknya matematika berbeda cara, jawabannya sama. Itu. Ada masalah, punya banyak solusi. Kita gunakan sesuai situasi. Itu. Berikutnya dikerjakan soal latihannya, cocokin sama temennya yang pintar, dan dapatlah kamu nilai maksimal. Amin. Waktu belajar. Waktu ujian ya jangan, Mas Bro, Mbak Bro ya. Lanjut. Nah, berikutnya di sini adalah fokus lagi yang ditanya adalah satu meja, satu kursi. Sama nih sama soal sebelumnya. Cuma kalau yang ini ditambah, gitu ya. Ditambah lalu dibagi tiga. Nah, ketemunya sama. Kamu mikir cepat kayak soal Olimpiade, bisa seperti ini, bisa juga, gitu. Yang penting loh jawabannya sama, gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Aku caranya beda, usah ternyata nggak beda. Ternyata ya cara lain aja. Cara lain itu maksudnya gimana? Persepsinya, gitu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, di sini kita punya fokuskan pada 4 jenis sudut yang Ustadz telah sampaikan secara teori di kelas, di luar kelas, di planet Mars, enggak ada urusan sama planet Mars ya. Nah, di situ ada lancip, ada siku-siku, ada juga tumpul teman-teman, ada juga apa? Refleks. Nah, gitu. Nah, di sini intinya adalah ingat lancip itu di tengah-tengah atau antara lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jadi nggak boleh minus, itu harus Ustaz tegaskan, nggak boleh minus. Kalau siku-siku pas 90 derajat, kalau tumpul di antara 90 dan 180 derajat. Kalau refleks di antara 180 dan 360 derajat. Kalau pas 180 derajat, apa ya Ustaz Jo? Itu adalah sudut lurus. Nah, gitu. Tapi nggak akan keluar nanti di soal ya. Sebagai informasi umum wawasannya biar luas. Nah, di sini kadang itu kalau kamu bingung derajatnya nggak usah diperhatikan. Kadang-kadang kita tergesa-gesa atau kadang-kadang kita bingung. Derajatnya dikiranya 0. Nah, 37 derajat dikiranya 370 lah. Salah lah. Salah. Jadi hati-hati. Yang benar gimana? Fokus ke 37-nya aja. Karena 37 berada di antara 0 dan 90, maka jawabannya lancip untuk soal ini. Nah, maka kerjakan soal latihannya, teman-teman. Nah, yang ini tumpul, teman-teman. Simple saja. Berikutnya, sekali lagi mohon maaf kalau saya terkesan selalu cepat dan terlalu cepat. Karena memang sesuai situasi dan kondisi kebutuhan. Kamu, teman-teman, sudah lama dengan Sastio, awal-awal Ustaz tidak terlalu cepat. Kalau sudah bisa lari, kita lari. Seperti anak yang lahir, merangkak, berjalan, dan berlari. Dan di momen ini, saya juga sedang berbagi waktu dengan keluarga Ustadz. Semoga dapat dimengerti. Nanti kan bisa eh, direndahkan kecepatannya atau di slow motion gitu ya, di masing-masing device yang dimiliki. Baik, kita lanjut. Pertanyaan mendasarnya apa sih selisih? Ingat selisih loh ya. Jangan nyari ABC, jangan nyari BCD. Nah gitu. CBD apa? Ya kalau butuh dicari, dicari.
Tapi kalau nggak butuh, jangan gitu ya. Jadi kadang-kadang udah setengah jalan, ternyata belum selesai, udah jawab. Nah, itu jangan ya. Nah, di sini untuk selisih berarti kita harus tahu nih nilai CBD-nya berapa. Setelah kita cari, ya, kenapa sama dengan 90 derajat? Karena berkomplement atau berpenyiku, yang mana aturannya jumlahnya 90 derajat. Sehingga kita dapatkan ternyata untuk sudut CBD. Nah, ini CBD ini ya. Oke, di sini saya tulis CBD ditambah. Nah, ini di sini. Oke, jadi bukan ABC tapi CBD. Oke, satu lagi, satu CBD. Nah, selisih itu apa sih, Ustaz Setia? Selisih adalah selalu dan selalu yang besar dikurangi yang kecil. Ya, satu lagi, yang besar dikurangi yang kecil. Maka 55 dikurangi 35, jawabannya adalah 20. Jangan dijawab 35, jangan dijawab 55. Ya, untung di sini nggak ada jebakan. Biasanya kalau soal olimpiade di sini ada jebakan 35 sama di sini 55. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Yang ditanya apa jawab itu, ya. Selanjutnya, nah ini menarik. Oke. Di sini sama yaitu berpenyiku, jadi ditambah 90 derajat. Nah, setiapnya ditulis saja pelan-pelan aja. X tambah X tambah 20. Nah, angka sama angka, huruf sama huruf. Ingat-ingat. Berarti X sama X. 1X tambah 1X jadinya 2X. Nah, angkanya dekatkan dengan angka. Plus 20 derajatnya pindah ke kanan. Jadi min 20. Berarti di sini 2X sama dengan 70. Yang ditanya apa nih? Oh, X. Karena 2X berarti dibagi 2. Kalau 4X dibagi 4. Kalau 7X dibagi 7. Soal matematika eksak itu gampang. Kalau angkanya diganti kok kamu bisa? Ya berarti masuk ilmunya. Nggak ada. Ibaratnya rumus itu berubah. Ya. Jadi pokoknya ada angka diganti kok kamu bisa, berarti ilmunya masuk. Ada soal diganti kok kamu bisa, berarti ilmunya masuk. Gitu. Untuk soal berikutnya juga sama ya, tinggal dikerjakan saja. Berarti nanti ini 2x tambah x-nya 3x. 17 tambah 28 jadinya 45, nanti dipindah dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya. Nah, di sini adalah berpelurus. Lurus, ingat berpelurus lurus 180 derajat. Dan kalau kamu pinter langsung kebayang tek 180 kurangi 75, jawabannya 105. Ya nggak apa-apa. Tapi saran saya waktu ujian nanti tulis yang rapi agar bisa kau periksa dengan rapi, agar jawabanmu rapi dan dapat 100. Amin. Kadang-kadang kita tergesa-gesa soalnya salah ngitung, padahal simple banget. Nah, semoga tidak di antara kalian yang seperti itu ya. Maka tulis yang rapi, dikoreksi yang rapi, dapat rapi 100. Amin. Ini sama ya, nanti 3x-nya tambah 2x, 5-nya di min 45 jadinya min 40, dipindah. Jadi positif ini soal latihan dan pembahasannya silahkan dikerjakan, dipahami, ya pelan-pelan tapi pasti. Dicicil malam ini, misalkan udah selesai belajar bahasa Indonesia sama PAI, itu kan cuma ngapal aja. Kalau nggak bisa ya enggak. Nah, kalau ini harus dilatih. Nah, sesuaikan strateginya masing-masing. Kamu perlu belajar PAI dulu sampai selesai. Silahkan. Ini belajarnya besok ya. Masing-masing punya caranya, strateginya. Nah, dikerjakan ya. Baik, berikutnya soal ini. Perhatikan. Ini sudah mau mendekati. Sisa 3 menit waktu saya setia. Karena saya lagi mohon maaf. Saya terus berbagi waktu dengan keluarga, packing dengan Jogja dan sebagainya. Nah, di sini fokus ke pertanyaannya. Apa yang dicari? Nilai X. Nah, di sini melibatkan dua hal poin penting yaitu segitiga dan berpelurus. Segitiga itu ada tiga sudut, kalau dijumlah 180 derajat pun kalau berpelurus, mana sih Ustadz yang berpelurus? Yang ini teman-teman. Ya, Ustadz gambar ini ya. Ngeng. Nah, ini berpelurus. Meskipun gambarnya Ustadz gak bagus-bagus amat, yang merah. Tapi nggak penting, yang penting itu jelas. Jadi NKM dan LKM itu berpelurus. Kalau ditambah harus 180, gitu ceritanya. Nah, maka kau tulis model matematikanya. Sekali lagi boleh selain cara ini kalau kamu punya cara lain. Yang penting benar tahapannya dan jawabannya. Nah, karena sama-sama 180 derajat, maka boleh ditulis sama dengan. Karena sama-sama 180. Nah, habis itu angka sama angka, huruf sama huruf. Nah, ini menariknya. Kecerdasan kita ada di sini. LKM dipindah ke LKM jadinya minus. LKM dikurangi LKM habis hangus. Ya toh?
Nah, 60 dikurangi 20 jadinya 40. Nah, kita ketemu 2X di sebelah kanan. Jadi dipindah kanan kiri aja. Positif pindah menjadi negatif. Negatif pindah jadi positif. Gitu aja, pelan-pelan. Ternyata ketemu X-nya 20. Ya udah, jawabannya 20. Nggak usah nyari sudut LMK, sudut KLM. Ngapain? Ya, yang ditanya itu X. Jadi fokus ke X gitu, teman-teman. Hidup itu harus fokus, ya. Nah, berikutnya menarik, gampang banget, bosku. Ya, berdasarkan gambar tersebut, gambarnya apa? Segitiga. Judul babnya apa? Kekongruennya segitiga. Ya nggak usah dipikir, langsung jawabannya kekongruenan segi empat. Salah. Kekongruenan segitiga. Gitu. Artinya apa di sini? Jangan menyepelekan. Meskipun kadang saya tahu gampang gini, itu apa? Motivasi. Agar di pikiran kamu di alam bawah sadar itu nggak ada yang sulit. Kata saya tahu gampang, gampang, gampang. Itu. Tapi jangan menyepelekan. Hati-hati, pelan-pelan, diperiksa ulang, banyak doa, taat pada orang tua, biar nilainya 100, amin. Nah, karena ini adalah segitiga dua-duanya, dan babnya adalah kekongruenan segitiga, ya jawabannya kekongruenan segitiga. Karena di sini gak ada urusannya sama kesebangunan, materinya beda. Dan ini segitiga. Terus berikutnya ini adalah kekongruenan segi empat, karena di segi empat. Ya, nggak perlu khawatir, insya Allah nanti yang waktu ujiannya doakan juga dia jelas. Kalau yang ini memang nggak jelas nggak apa-apa. Nah, berikutnya peluang muncul mata dadu bla 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 ya. Nah, mata dadu prima. Nah, mata dadu prima itu prima ada siapa aja? Si dua, si tiga, si berapa lagi? Lima. Ada berapa? Tiga. Itu namanya NA. Nah, habis itu apa? Habis itu teman-teman sekalian, ya, NS-nya. Nah, NS-nya berapa? Ya 6. Berarti 3 per 6 ya setengah. Jawabannya apa? Jawabannya 0,5. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, nanti dicoba-coba biar tahu oh peluang tuh gini dan sebagainya. Di sini juga ada nanti ya, gampang. Nah, berikutnya yang sehadap, fokuskan sehadap. Sehadap itu apa sih? Positioningnya sama, kiri atas A1, B4. Nono. Yang di atas itu A4, B4 gitu. Hati-hati, pelan-pelan, teliti, dicek ulang, banyak doa, taat orang tua. Apalagi taat guru juga. Jangan sampai muridnya Ustadz berani sama guru. Durhaka kamu ya. Jadi batu kamu nanti. Nah, di sini ada A3 sama siapa? Sehadapnya, positioningnya, kanan atas. B3, A2, B2 Ustadz. A1, B1. Simple saja. Oke, berikutnya di sini adalah peluang. Nah, peluang itu kalau pasti 100%. Ada orang kalah menang, juara nggak juara. Nah, kalau peluangnya juara 30%, kalau kamu pinter ngitung langsung 70% ya nggak apa-apa. Tapi untuk kemampuan yang tidak cepat, Ustaz jelaskan dengan penuh hati-hati, pelan-pelan dan jelas pada teman-teman. Kenapa sih? Kenapa kok jawabannya 70%? Karena peluang juara dan ditambah peluang tidak juara harus sama dengan 100%. Itu udah aturannya, rumusnya. Nah, kata soal peluang juaranya 30%, ditulis di sini. Lalu dipindah ke kanan jadi negatif. Ya udah, 100% dikurangi 30%, 70%. Simple saja. Nah, berikutnya di sini perhatikan ya teman-teman. Pertanyaannya peluang hidup ikan lele. Nah, sekarang kita lihat yang mati berapa? 10. Jangan dimasukin 10 ya. Kalau yang mati 10 berarti yang hidup berapa? 190. Dari mana? 200 kurangi 10. Karena 200 ikannya semuanya lelenya itu. Nah, peluang hidup lele berarti apa? Lele yang hidup ya dikali dibagi dengan semua lele dikali 100%. Karena ditanya peluang ya. Kalau mainnya persen gitu ya. Tergantung maunya apa. Nah, di sini ya ini salah juga, belum apa? Belum detail Ustaz tuliskan secara update yaitu peluang hidup lele. Nah, di sini juga peluang hidup lele. Maka peluang hidup lele boleh loh teman-teman tuh pakai cara lain dalam menghitungnya. Kalau saya itu sukanya coret-coret. Coret-coret dalam arti efisien bekerja. Jadi 200-nya dicoret dengan 100 sama-sama dibagi 100. Dapatnya 1 untuk 100, dapatnya 2 untuk 200. Berarti kita cuma mikir 190 dibagi 2. Persennya itu sebagai ekor teman-teman.
gitu ya. Maka 150 dibagi 2 itu jawabannya 95%. Simple saja. Nah, berikutnya adalah peluang siswa SMP Tinur Hikmah, juara di KSM. Nah, berapa siswanya yang masuk final? 4. Yang masuk final semuanya berapa? 50. Ya udah, 4 per 50 disederhanakan. Jadinya berapa Sastio? 0,08. Dihitung. Ini saya ajarin ngitung dan boleh selain daripada ini. Yang dibagi ditaruh dalam teman-teman. Yang membagi ditaruh samping teman-teman ya. Bentar, ini kita tulis di sini 4 ya. Di sini 50 yang membagi ditaruh samping. Karena yang membagi itu lebih besar, maka muncul 0, nah, muncullah satu paket dengan 0. Kok masih kurang? Masih ditambahin 0 lagi, biar ini nambah 0. Nah, gitu. Nah, sekarang 50 dikali berapa biar 400 pas misalkan. Ternyata bisa. Ternyata 50 dikali 8 itu dapatnya adalah berapa? 400. Nah, jawabannya itu yang di atas. Jadi jawabannya itu 0,8. Gitu. Berhenti ketika hasilnya bawah ini 0. Tapi jawabannya 0,08. Simple saja. Boleh banget selain ini caranya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ya ke soal berikutnya. Ini ada peluang muncul sisi sama. Sama itu apa? Angka-angka dan gambar-gambar. Nah, untuk dua koin yang dilempar itu ada 4 kemungkinan atau ruang sampelnya atau NS-nya, terserah menyebutnya itu AA, AG. Apa sih maksudnya AA? Koin pertama angka, koin kedua angka keluarnya. Kalau A, G, Sastyo, koin pertama muncul sisi angka, koin kedua muncul sisi gambar. Kalau GA, bukannya sama, saja beda. Kalau GA, koin pertamanya munculnya gambar, bukan angka. Ya, koin pertama gambar, nah yang koin kedua baru angka. Yang terakhir GG, itu adalah keduanya koin pertama maupun koin kedua keluarnya gambar. Nah, jadi peluangnya 2 per 4 atau 0,5 sesuaikan dengan multiple choice-nya kalau pilihan ganda. Oh, maunya desimal kah, pecahan kah, persen kah? Nah, gitu. Nah, frekuensi harapan itu adalah peluang dikali banyaknya percobaan atau N, teman-teman ya. Jadi peluangnya muncul mata dadu ganjil berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena ganjil itu ada si 1, si 3, si 6. Terus NS-nya ada 6. 1 sampai 6. Berarti 3 per 6. 3 per 6 disederhanakan jadi 1/2 ini. Jadi ini peluang mata dadu ganjil keluar itu setengah. Nah, jadi kalau frekuensi harapan berharap belum terjadi, itu setengah dikali banyaknya percobaan. Nah, dia melakukan percobaan sebanyak 200 kali. Berarti setengah kali 200, jawabannya 100. Simple saja. Nah, berikutnya frekuensi relatif. Judulnya aja udah relatif. Maka sesuai dengan kerelatifan soalnya. Nah, di sini harus hati-hati adalah sesuai judulnya. Frekuensi relatif muncul sisi gambar. Oke, ini berapa kali muncul gambar? 40. Dari berapa percobaan? 160. Berarti 40 per 160. Disederhanakan. Jawabannya 1/4. Gitu ya. Dikerjakan soal latihannya, dicocokin sama yang pinter. Sehingga nanti bisa 100. Kalau yang pinter juga nggak bisa, baru tanya Ustaz Tio ya. Sekali lagi bukan karena saya nggak mau repot lagi, karena itu lebih cepat untuk kamu. Karena saya berbagi waktu dengan packing ke Jogja dan bersama keluarga. Dan juga yang lainnya ngurus raport. Baik, berikutnya teman-teman, di sini 1 menit lagi saya akan bersama kalian ya. Jadi persiapkan diri, kencangkan sabuk pengaman. Di sini boleh sekali pakai metode substitusi, eliminasi campuran terserah, bertanggung jawab. Nah, di sini ternyata ditulis sama Sastio 3x min 2y sama dengan 5 dari mana? Soal. Gitu ya, misalkan. Gitu ya. Nah, jadi di sini ternyata kita sesuaikan ya. 3x min 3y misalkan sama dengan 12. Nah, ini 3x min 3y sama dengan 12. Nah, terus yang ini x ditambah 3y gitu ya sama dengan 8. Nah, ini ditambah ya. Gak usah pikirkan kenapa diganti-ganti sama Ustaz. Fokus saja ke pembahasannya Ustaz Tio ya. Nah, ini ditambah 3x ditambah x-nya 4x min 3y ditambah 3x habis tereliminasi. Nah, ini ditambah 12 sama 8 20. Nah, maka
X-nya itu adalah 20 dibagi 4. Ya, sekali lagi nikmati prosesnya, jangan mikir kenapa diganti sama sastra. 20 per 4 berarti berapa? 5. Ya, berarti X-nya berapa? X-nya 5. Nah, lalu munculkan pada persamaan kedua. Kenapa? Karena angkanya yang lebih kecil. Nah, gitu. Yaitu X plus 3Y sama dengan 8. Nah, X-nya sudah tahu 5. Nah, berarti kau pindah di sini 8. Oke. Nah, berarti di sini 8 dikurangi 5. Nah, berapa? 8 dikurangi 5? 3, teman-teman. Tapi ingat di sini baru ketemu 3Y. Ya. Yang ditanya adalah Y. Maka 3 dibagi 3. Jawabannya 1. Nah, X-nya ketemu 5, Y-nya ketemu 1. Maka kasih kesimpulan. Harus lengkap kalau esai atau uraian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y 5,1. Catatannya boleh pakai cara lain seperti substitusi dan lainnya. Yang penting jelas tahapannya dan benar jawabannya. Dikerjakan soalnya. Nah, ini gampang, sudah jelas, susah kasih keterangan. Intinya suruh menyebutkan 3 ya 3. Suruh menyebutkan 2 ya 2 gitu. Alasannya apa ditulis kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting nggak usah nyontek. Jujur dan dapat 100. Amin. Ya. Ini juga sama ya. Tinggal latihan. Ini juga sama trapesium mana yang cocok. Oh, udah ada keterangannya. Sama-sama alas bawah, sama-sama alas atas, sama-sama tinggi. Kan itu ada 4 sisinya Ustaz Tio. Kenapa ditulis 3? Lah kan disuruh nulisnya 3. Gitu ya. Kamu tulis misalkan lagi B, C sama E, H. Nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan ngasih nilai tambahan. Karena instruksinya 3. Gitu ya. Nilai maksimalnya ya 3 itu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita menarik di sini. Ya, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 6. Maksudnya gimana sih? Ini yang Ustadz kasih tabel itu harus jelas ya. Ada tabelnya, ada rumusnya, ada kesimpulannya. Itu 3 hal. Harus jelas, lengkap, ya. Tidak ngalor ngidul bahasanya. Jelas, fokus, singkat, padat, jelas. Tabelnya gini. Nah, mata dadu bagus nggak bagus nggak apa-apa. Yang penting jelas. Nah, kalau usah pakai penggaris lama-lamain ya. Boleh nggak pakai penggaris ya boleh juga. Gitu. Maksudnya lama-lama gimana saja? Kan kamu berbatas waktu. Ya, jadi kamu harus efisien waktunya. Nah, di sini 1 sampai 6 ke bawah mewakili dadu pertama, 1 sampai 6 mewakili dadu kedua. Nah, dipertemukanlah 1 ketemu 1 kan 2. Apakah 2 kurang dari 6 ini? Iya, makanya dicentang V memenuhi aturan. Jadi yang V ini adalah yang memenuhi aturan. Nah, misalkan di sini kenapa nggak dicentang? Karena nggak memenuhi aturan. 1 ketemu 5 ditambah jadinya 6. Tidak kurang dari 6. Ya, alasannya, aturannya, syaratnya. Sehingga ternyata ada berapa centang di sini teman-teman? Ya, ternyata ada 10 centang, itu disebut NA. Nah, semuanya ruang sampelnya NS yaitu adalah 36. Jangan dihitung satu-satu, keriting kamu nanti. Untung ini 6 kali 6. Nah, kalau 100 kali 100 ya repot kamu. Maka di sini kan 6, ke sono 6. 6 kali 6 berapa? 36 gitu. Jangan dihitung satu-satu ya. Nah, peluangnya 10 per 36 karena saya sudah baik, kamu selesai di situ saat juga benarkan, tapi harapan saya latihan dengan guru yang lain, dengan soal yang lain, disederhanakan bisa, disederhanakan. Atas bawah dibagi 2 masih bisa, berarti disederhanakan, dibagi 2 atas bawah, jadinya 5 per 18. Udah nggak bisa disederhanakan lagi, itu jawabannya. Ingat kesimpulannya, gitu ya. Nah, terakhir dari Sastia ini menarik, teman-teman sekalian. Jadi di sini kita punya ya. Oke. Tentukan sebuah kotak. Pada sebuah kotak kan ada 8 bola merah. Nah, ini harus ada ilustrasi, harus ada rumus, ada kesimpulan. Singkat, padat, jelas. Nggak usah ngalor ngidul ya. Nggak usah nanya-nanya. Nanti ada soal sama, jawab aja. Ada soal menurut kamu nggak ada jawabannya, jawab aja. Karena ada jawabannya. Ya. Ini Ustadz gak kasih bonus, tapi Ustadz kasih yang kira-kira kamu bisa dan kamu bisa dapat 100. Maka kerjakan nanti sebisanya, khususnya uraian, semuanya. Bagi teman-teman yang malas mengerjakan uraian, jawab saja sebisanya. Ustadz doakan semuanya bisa. Dan banyak 100 dan tidak ada yang di bawah KKM. Amin. Nah, kalimatnya ditulis di sini kan, yang ditanya adalah peluang bola biru, dua-duanya 2 bola biru terambil. Nah, maka di sini kan kasih kotak misalkan gitu kan. Nah, ini kenapa 8M? 8 merah. Kenapa 4B? 4 biru. Nah, gitu. Nah, berarti kalimatnya adalah pengambilan pertama bola biru
Dan pengambilan kedua juga biru terambilnya. Nah, birunya ada berapa? Waktu pertama kali mula-mula awalnya. Ada 4 tuh Sastio, makanya di sini 4. Terus awalnya ada berapa bulan? 12. Dari mana? 8 ditambah 4, bro. Nah, gitu. Nah, berikutnya dikali dan. Ustadz, kenapa tiba-tiba jadinya 8M sama 3B? Karena yang terambil tadi apa? Satu biru. Merahnya nggak terambil, makanya merahnya tetap 8M. Birunya berubah jadi 3B, dikurangi satu dari satu bola biru yang telah terambil. Gitu. Jadi kamu kreatif misalkan, kamu kasih tanda panah kayak Ustaz di kelas biasanya, kasih bola, terus tulis biru. Boleh. Ini Ustaz singkat pada jelas. Nah, terus kenapa 3/11? Karena birunya ada 3, maunya biru lagi dia yang diambil. Terus kenapa 11? 3 tambah 8, 11. Nah, ini untuk semua kemampuan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 3, 12. Bawah, 12 kali 11, 131. Bisa disederhanakan sama-sama dibagi 12. Dapatnya 1/11. Nah, jika teman-teman cerdas misalkan 4/12-nya dicoret jadi 1/3, tiganya dicoret sama 3 atas bawah, jadinya 1/11. Ya nggak apa-apa. Bagi yang nggak punya kemampuan itu ya nggak apa-apa pakai gini. Nah, gitu. Jadi nggak usah aku kok nggak bisa gitu. Ngapain? Setiap orang punya minat, bakat, dan kemampuannya. Kamu bisa berkembang sesuai masanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Beribadahlah, belajarlah, berjuanglah, dan bersenang-senanglah. Terima kasih dan sukseslah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.